Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku yang beriman. Kita akan melanjutkan kata-kata mutiara yang kemarin ya. Tentang kita bisa mengambil pelajaran dari semua kejadian dalam hidup ini. Semua kejadian dalam hidup ini bisa kita ambil hikmahnya. Jadi jangan pernah ada kata-kata menyesal. Tetapi bersyukurlah dengan apa yang telah kita lewati, mau itu baik atau buruk. Kejadian yang telah kita lewati itu kita harus bersyukur, teman-teman. Kalau yang baik, oke, langsung bisa kita terima. Nah, bagaimana kalau kita mendapat ujian, musibah dari Allah? Itu kita jangan pernah ada kata-kata menyesal, tapi bersyukurlah, kita ambil hikmah dari kejadian tersebut. Karena kalau musibah yang udah kita lewatin, kita menyesal, pahalanya akan hilang. Nah, tetapi kalau kita sabar, kita bersyukur, itu pahalanya akan mengalir. Bahkan musibah, kita mendapat ujian yang berat, contohnya demam saja, itu sudah menghapus dosa kita. Itulah mengapa kita harus bersyukur. Nah, itulah hikmahnya. Demam saja, bagaimana kalau kita dapat musibah yang lebih berat daripada itu, kan? Demam saja bisa menghapus dosa kita. Kalau kita sabar, Allah hapuskan dosa kita. Apalagi musibah-musibah yang berat, lebih besar lagi dosa kita yang Allah hapuskan. Nah, untuk itu kita harus bersyukur, teman-teman ya. Kalau kita mendapatkan musibah, untuk mengganti kata menyesal, jangan sampai kita mengucapkan kata menyesal itu, teman-teman. Kita ganti dengan kata-kata alhamdulillahi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan begitu hati kita itu akan menjadi kuat. Kita bisa menghadapi semua ujian itu, insyaallah. Seperti dalam hadis itu, Allah berkata kepada malaikat, ya malaikat, apakah kau telah mencabut ruh si buah hati hambaku? Kata Allah, apakah kau telah mengambil ruh dari sebuah hati? Apakah kau telah mengambil ruh buah hati dari hambaku? Kata Allah, iya ya Allah. Terus apa yang dikatakan hambaku? Dia memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Itulah hadis. Allah berkata kepada malaikat ketika malaikat telah mengambil ruh.
si buah hati dari hamba Allah. Nah, si hamba Allah ini mengujinya. Jadi kita sebagai hamba yang beriman, kalau kita dikasih ujian, musibah, demam saja kita harus bersyukur, apalagi kita harus mendapatkan musibah yang sangat berat ya teman-teman ya. Tetap bersyukur, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat teman-teman, semua kejadian itu dalam hidup ini kita bisa ambil hikmah, mau itu baik atau buruk. Nanti kita akan dihadapkan pada ujian yang ringan sampai yang berat. Kita akan ditemukan dengan orang-orang yang kesusahan, dengan orang-orang yang jahat. Oke, kalau kita ditemukan dengan orang-orang baik, kita bisa menerima itu kan. Nah, bagaimana kalau kita ditemukan oleh Allah dengan orang-orang yang susah, dengan orang-orang yang jahat, dengan orang-orang yang zalim? Nah, apakah kita masih bisa sabar? Kita harus bisa sabar teman-teman. Kita harus jalani itu, karena itu memang udah ditakdirkan Allah untuk kita bertemu. Kalau kita ditemukan dengan orang-orang susah, nah Allah ingin uji kita, apakah kita ini bisa membantunya. Nah, kalau tidak banyak, sedikit pun tak apa. Kalau bagaimana dengan orang-orang yang jahat? Dari situ kita bisa mengambil pengalaman, pelajaran. Jadi kita harus tetap tenang, sabar. Bagaimana caranya? Tenangkan hati, jangan pernah ada kata-kata menyesal. Tenangkan, hirup udara seperti ini, hembuskan. Setiap menghadapi apapun, itu akan hati langsung tenang. Lalu mengucapkan istighfar, astaghfar ya. Mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim. Nah, seperti itu, agar hati kita itu selalu sejuk. Nah, bagi ibu-ibu yang biasa anaknya rewel, nah itu biasanya kan susah mau sabar ya kan, marah-marah. Padahal tenangkan diri, mengobrol dengan anaknya secara baik, ngobrol gitu. Masa anak rewel pun marah ya kan, itu kan anak kecil, hanya tahu rewel, hanya tahu nyusahin ya kan. Itu kita harus bisa menghadapi semua hal dalam hidup kita ini. Oke teman-teman, ini sedikit ilmu lah ya. Belajar bicara juga saya ini, masih baru. Oke lah, bagi yang masih ada tentang hatinya yang sangat keras. Nah, bagaimana kita menghadapi hati yang keras ini? Kalian pasti pernah bertemu dengan orang yang hatinya keras.
Dia hanya egois, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi bahkan dia tidak peduli dengan sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Nah, dia berbuat senang-senang aja, dia tidak mau susah. Padahal sesuatu itu akan datang membahayakan dirinya pun dia tidak sadar. Itu hatinya sangat keras. Bagaimana kita menghadapinya? Contohnya batu saja. Batu yang keras, bagaimana bisa hancur? Dia akan hancur jika ditetesi air setiap hari. Bukan air yang disiramkan dalam satu saat. Misalkan batu yang keras nih, kita siram dengan air langsung, itu dia akan hancur? Enggak. Tetapi dia akan hancur jika ditetesi air setiap hari. Nah, bagaimana maksudnya? Kalau kita bertemu dengan orang yang hatinya keras, kita kasih nasihat sekali, kita jangan berharap dia langsung akan luluh. Contohnya batu disiram satu kali dengan air, kita berharap dia akan hancur? Tidak. Tetapi kita akan kasih dia air setiap hari. Tetesi dengan air, bukan langsung disiram. Tetesi air setiap hari, tapi maka dia akan luluh. Hatinya yang keras tadi itu, dia akan luluh insya Allah dengan pertolongan Allah. Kita kasih nasihat setiap hari. Ingat ya, jangan kita berharap dengan kita kasih nasihat satu hari itu hatinya akan luluh. Jangan. Kita harus tetesi air setiap hari. Kita harus kasih dia nasihat setiap hari. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian orang jahat tadi, lupa kita mau melanjutkan orang jahat tadi itu kan. Kalau orang jahat tadi itu, jangan langsung kita menghindar. Kita akan dapat hikmah dan pahalanya. Jika orang jahat, kita balas dengan kebaikan. Insya Allah orang jahat ini hatinya tidak sekeras orang yang keras kepala, keras hati. Banyak macam sih orang jahat ini. Ada yang keras hati. Nah, ada juga orang jahat dia tidak bermaksud jahat, ya kan? Hatinya masih lembut, masih bisa kita baiki. Kita jamin ngopi ya, kita kasih seadanya kayak 5.000, 10.000, kita bisa bantu dia. Kita ajak berteman dia, jangan kita hindari. Kita ada barang, kita kasih. Allah lebihkan kita dan Allah kurangkan orang lain, kemudian Allah pertemukan kita berdua, orang yang kekurangan dengan orang yang ada lebih, itu Allah akan pertemukan. Nah, disitulah kita akan menyambung silaturahmi teman-teman. Biasa kan kita bingung nih, kita punya kelebihan ya kan, bagaimana kita cara menyalurkannya? Itu Allah udah bantu kita. Allah datangkan orang susah, datangkan orang jahat. Kita ini orang baik misalkan, bagaimana kita menyalurkan kebaikan kita? Kita kesana kemari bercari ya kan, untuk menyalurkan kebaikan kita agar mendapatkan pahala. Itu kan dengan Allah datangkan saja, kita tidak perlu bercari, kesana kemari. Allah datangkan orang baik, orang jahat, orang susah ke kita. Nah, justru itu kita harus bersyukur. Kita tidak perlu mencari kemana-mana. Ternyata Allah telah mendatangkan orang-orang tersebut. Nah, disitulah kita menyalurkan kebaikan kita, teman-teman. Nah, bagaimana kita ini orang baik tapi diam di rumah saja?
Bersyukur kalau Allah datangkan orang jahat datang ke rumah kita. Nah, kita berdiam diri itu kita tidak bisa mendapatkan pahala dari kebaikan kita, teman-teman, karena tidak kita salurkan. Jadi baiknya kita cari, ya kan. Alhamdulillah kalau Allah datangkan orang-orang jahat kepada kita, ya kan. Kita tidak perlu bercari lagi untuk menyalurkan kebaikan kita. Disitulah kita dimudahkan Allah untuk menyalurkan kebaikan kita, teman-teman. Itulah makanya mengapa kita harus bersyukur, ya kan. Pahala dapat, dosa kita dihapuskan oleh Allah, hidup jadi tenang, damai, ya kan. Kalau kita cuekin aja orang-orang yang jahat itu, kalau kita nilai dia sebagai orang jahat, kamu nih orang jahat, kata kita, tidak usah dekat-dekat sini, kata kita. Nah, itu adalah salah satu kesalahan, teman-teman. Kita menghindari padahal pahala akan datang kepada kita, tetapi kita hindari. Nah, bagaimana itu caranya? Seharusnya kita bersyukur, kita terima semua kejadian dalam hidup ini, teman-teman. Kita ambil semua hikmahnya, teman-teman, ya. Nah, sekian dulu lah, teman-teman, ya. Nanti kita belajar lagi lah, banyak-banyak belajar lagi. Cuman sekian dulu lah. Bagi yang belum paham silakan komen, tanya-tanya. Oke, teman-teman, terlalu panjang juga kata-kata kita nih, ada batasan juga video ini. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.